Kalau kita ngomongin made in China di tahun 2000 awal, pasti langsung deh pada mikir yang jelek-jelek. Gimana nggak? Di industri motor Indonesia aja kelihatan banget, mulai dari KTM, bukan KTM yang ini, tapi KTM yang dulu iklannya Inul sampai ke Zhongsheng dengan motor mirip Honda Supra-nya. Motor-motornya emang mirip sama Honda atau Yamaha, tapi dari segi kualitas beda jauh. Mesin gampang ngadat, komponen cepet rusak, sampai kualitas perakitan yang seadanya. Nggak heran stigma beli murah, mahal perawatan nempel banget di kepala konsumen Indonesia saat itu. Yang menarik, dalam 30 tahun terakhir, Cina berhasil mengubah total persepsi produk Cina murah. Zhongsheng yang tadi udah kita sebutin, sekarang udah berubah total. Dari yang tadinya cuma bisa bikin motor KW-an, sekarang udah kolaborasi sama brand motor Italia yang udah lama eksis yaitu Piaggio, dan punya teknologi canggih lewat lini Cyclone-nya. Di industri mobil juga nggak kalah pesat perkembangannya. Wuling sukses nyuri hati konsumen Indonesia lewat Almas RS sama Air EV-nya. BYD malah bawa teknologi mobil listrik yang bikin pabrikan Jepang harus rombak strategi mereka. Diikuti serangan brand Cina lainnya seperti DFSK, Chery, Aion, MG, dan GWM yang ikut meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan berbagai inovasi teknologi mereka. Perubahan ini bukan kebetulan. China udah berevolusi dari yang tadinya cuma jadi pabriknya dunia buat bikin barang murah, sekarang udah jadi pionir di bidang inovasi teknologi. Evolusi ini nunjukin gimana sebuah stigma bisa berubah total kalau didukung sama komitmen buat terus berinovasi dan ningkatin kualitas. Di balik kesuksesan Cina, ada sosok seperti Deng Xiaoping yang berhasil mengubah Cina lewat reformasi besar-besaran, dan Prabowo Subianto dikenal mengaguminya. Pertanyaannya, apa aja sih yang udah dilakukan Deng Xiaoping dalam mereformasi Cina? Dan bisakah Prabowo mengikuti jejaknya dalam membawa perubahan serupa? Dan ini yang bakal kita bahas lebih dalam di video kali ini. Tahun 1978 jadi tahun yang super penting buat China karena saat itu muncul sosok game changer namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini sebenarnya udah lama berkecimpung di pemerintahan dan berhasil menjadi pemimpin de facto China setelah mengambil alih kekuasaan dari Hua Guofeng secara bertahap. Deng memanfaatkan kebijakan Hua yang memberi kebebasan berpendapat untuk mulai mengkritik masa revolusi kebudayaan, dan kebijakan ekonominya juga dikritik habis-habisan. Sebagai informasi, revolusi kebudayaan ini adalah kebijakan warisan pemimpin sebelumnya, yaitu Mao Zedong, dan kebijakan ini dilanjutkan kembali oleh Hua. Revolusi kebudayaan telah menimbulkan kerusakan sistematis dalam masyarakat Cina, seperti perusakan warisan budaya dan pemaksaan para intelektual untuk bekerja di ladang pertanian. Saat itu Hua tidak sadar kalau kritik dari Deng ini akan membahayakan posisinya. Akibatnya, kekuasaan Hua melemah hingga dia mengundurkan diri dari semua jabatan pada tahun 1980. Pergantian kekuasaan berlangsung damai karena Hua tahu dia tidak mungkin melawan Deng yang punya pengaruh jauh lebih kuat. Singkatnya, kekuasaan udah diambil alih sama Deng Xiaoping dan Cina waktu itu masih super miskin. Mayoritas rakyatnya masih bertani tradisional dan bahkan pabrik manufaktur tuh hampir nggak ada. Deng Xiaoping menyadari bahwa ideologi komunis ortodoks yang kaku tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi Cina. Filosofi pragmatisnya tercermin dalam quote-nya yang terkenal, "Nggak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus." Maksudnya? Ya, yang penting hasilnya, daripada harus patuh sama teori ideologi komunis yang kaku. Tapi sebenarnya Deng tetap jagain 3 hal penting dari komunisme, yaitu politik tetap di tangan partai komunis, perusahaan-perusahaan gede tetap punya negara, dan tetap pakai simbol-simbol komunis di mana-mana. Awal mulanya reformasi ini, Deng Xiaoping bikin semacam zona percobaan di 4 kota, yaitu di kota Shenzhen, Zhuhai, Shantou, sama Xiamen. Di zona-zona ini aturan mainnya beda. Perusahaan asing boleh masuk, pajak diringanin, birokrasi dipermudah. Nah, ternyata strategi dan reformasinya Deng Xiaoping saat itu mulai kelihatan menjanjikan. Deng Xiaoping juga bilang ke perusahaan-perusahaan asing, "Kalian mau masuk pasar Cina? Boleh, tapi ada syaratnya. Harus transfer teknologi ke perusahaan lokal.
Nah, contohnya di sini ada perusahaan-perusahaan mobil kayak VW, General Motors, dan Toyota yang mau nggak mau mereka harus nurut dan jalin kerjasama dengan perusahaan lokal Cina kayak Saisi Group dan FAW Group. Gimana nggak, orang pasar Cina gede banget. Kalau brand gede ini nolak, ya kompetitor mereka yang bakal masuk dan ambil pangsa pasar yang sangat besar itu. Kebijakan Trade Market Access for Technology ini mewajibkan perusahaan asing bikin joint venture dengan perusahaan lokal Cina kepemilikan maksimal 50%. Contoh hasilnya sekarang seperti BYD yang awalnya fokus sebagai produsen baterai, lalu bertransformasi ke industri otomotif dan memperkuat posisinya dengan membentuk joint venture bersama Mercedes-Benz. Hingga akhirnya sekarang mampu memproduksi mobil listrik sendiri yang membuat produsen mobil lain harus waspada karena potensi disrupsi yang mereka bawa ke industri otomotif global. Strategi pintar ini juga diterapkan di sektor lain seperti elektronik, telekomunikasi, dan kereta api yang membuat banyak perusahaan Cina kini mampu bersaing global. Selain menarik investasi asing dan transfer teknologi, kunci sukses revolusi manufaktur Cina adalah pembangunan ekosistem manufaktur terpadu di beberapa special economic zones, salah satunya Shenzhen sebagai pelopornya. Dari sekian banyak kota di Cina, Deng Xiaoping pilih kota Shenzhen karena lokasinya strategis banget. Bayangin, Shenzhen itu tepat di sebelahnya Hong Kong, yang waktu itu udah jadi pusat keuangan Asia. Dan perlu diingat saat itu Hong Kong masih berada di bawah kekuasaan Inggris, dan jadi pusat ekonomi yang super maju dengan sistem pasar bebas dan regulasi yang pro-bisnis. Dengan kondisi kayak gitu, China bisa nyontek langsung gimana sistem ekonomi modern bekerja. Plus karena deket sama Hong Kong, jadi gampang banget buat narik investor asing yang udah familiar sama daerah itu. Nah, selanjutnya yang jadi pembeda adalah karena Shenzhen waktu itu masih desa nelayan, jadi pemerintah bisa bereksperimen dengan berbagai kebijakan ekonomi tanpa takut ngeganggu industri yang udah ada. Shenzhen sering dijuluki Silicon Valley of Hardware karena kekuatan dan dinamisme industrinya. Hal ini terbukti dengan hadirnya fasilitas produksi dari berbagai brand teknologi terkemuka, mulai dari Foxconn sebagai produsen utama iPhone, DJI yang mengembangkan teknologi drone, Huawei dengan lini produksi smartphone, hingga BYD yang fokus pada baterai dan kendaraan listrik. Ekosistem manufaktur yang terintegrasi ini, didukung rantai pasokan yang matang, telah menjadikan Shenzhen salah satu pusat inovasi teknologi terpenting di dunia. Deng Xiaoping nggak cuma ngembangin Shenzhen sebagai Special Economic Zones, tapi juga 3 kota lainnya. Zhuhai yang dekat Makau fokus ke manufaktur teknologi tinggi, Shantou manfaatin posisi pesisirnya buat perdagangan maritim dan olahan hasil laut, sedangkan Xiamen sukses ngembangin manufaktur ringan dan pariwisata berkat koneksi kuatnya sama Taiwan. Meskipun Zhuhai, Shantou, dan Xiamen tidak sesukses Shenzhen, mereka berperan penting dalam strategi pembangunan Cina dan menjadi pelopor revolusi manufaktur. Model zona ekonomi khusus Shenzhen kemudian diterapkan di kota-kota seperti Shanghai, Tianjin, dan Chongqing, sehingga pembangunan ekonomi Cina menjadi lebih merata. Integrasi berbagai pusat manufaktur dan inovasi inilah yang menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi global. Pada awalnya, keunggulan kompetitif utama Cina adalah upah pekerja yang sangat murah. Di tahun 90-an, upah pekerja pabrik hanya sekitar $150 per bulan. Namun, Cina tahu tidak selamanya mereka akan mengandalkan upah murah. Jadi, sambil revolusi manufaktur ini berjalan, mereka giat membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas produk, dan berinvestasi di teknologi. Kisah transformasi Cina ini tidak lepas dari 2 pilar utama, yaitu strategi Copy, Learn, Innovate yang kontroversial namun efektif, serta sistem pendidikan yang dirancang untuk menciptakan generasi inovator. Filosofi pembangunan industri Cina berangkat dari prinsip sederhana namun cerdas. Prinsipnya adalah tidak perlu menemukan kembali roda. Maksudnya, alih-alih menghabiskan sumber daya untuk menciptakan sesuatu dari nol, mereka memilih untuk mempelajari yang sudah ada, lalu mengembangkannya menjadi lebih baik. Strategi ini dilakukan secara sistematis melalui 3 tahap yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah copy, di mana Cina mulai dengan meniru produk-produk yang sudah ada di pasaran. Namun, ini bukan sekadar penjiplakan sederhana. Mereka melakukan analisis mendalam hingga ke detail terkecil. Tahap kedua, learn, melibatkan proses pembelajaran menyeluruh dari proses produksi, kontrol kualitas, hingga teknologi yang digunakan.
Yang membedakan Cina dari sekadar peniru biasa adalah tahap ketiga, innovate. Setelah menguasai dasar-dasarnya, mereka mulai melakukan improvisasi dan inovasi, seperti yang kita lihat pada kesuksesan Huawei dan TikTok saat ini. Namun, strategi copy, learn, innovate ini tidak akan berhasil tanpa dukungan sistem pendidikan yang kuat. Cina memahami bahwa untuk menjadi negara inovator, mereka membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Inilah yang mendorong revolusi pendidikan besar-besaran di negara tersebut. Dalam waktu 40 tahun, Cina berhasil mengubah negaranya dari yang memiliki 80% penduduk buta huruf menjadi negara dengan tingkat literasi hampir 100%. Ini adalah sebuah prestasi luar biasa yang menjadi fondasi modernisasi Cina. Sistem pendidikan Cina unik karena berhasil memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modern. Filosofi Wang Zichenglong, yaitu harapan agar anak bisa menjadi naga atau orang yang sukses terus tertanam kuat dan mengakar dalam masyarakat Cina. Hal ini mendorong orang tua untuk berinvestasi besar dalam pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah mendukung semangat ini dengan menerapkan sistem wajib belajar 9 tahun yang ketat dan memberikan subsidi penuh untuk keluarga kurang mampu. Fokus kuat pada STEM juga jadi karakteristik utama pendidikan Cina. Mereka memahami bahwa untuk menjadi negara maju, penguasaan sains dan teknologi adalah kunci. Nah, untuk mendukung fokus pada STEM ini, Cina nerapin sistem ujian nasional Gaokao yang merupakan ujian masuk perguruan tinggi dengan standar sangat kompetitif. Meskipun sering dikritik karena tekanannya yang tinggi pada siswa, sistem ini telah berhasil mendorong pencapaian akademik yang luar biasa. Sistem berbasis prestasi ini membuka kesempatan bagi siapa saja, termasuk anak dari keluarga miskin, untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas. Yang membuat sistem ini semakin efektif adalah kolaborasi erat antara dunia akademik dan industri. Universitas-universitas top China seperti Tsinghua University memiliki Science Park yang menjadi tempat lahirnya startup-startup teknologi. Mahasiswa sejak awal dilatih untuk menciptakan inovasi yang aplikatif di dunia nyata. Investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan, termasuk program pengiriman mahasiswa dan peneliti ke luar negeri, semakin memperkuat ekosistem inovasi ini. Hasilnya, Cina kini tidak lagi sekadar negara manufaktur berbiaya rendah. Kini rata-rata upah di kota-kota manufaktur Cina telah mencapai 1.000 sampai 1.500 dolar per bulan. Bahkan di kota-kota tier 1 kayak Shanghai atau Shenzhen malah bisa lebih tinggi lagi. Meski beberapa perusahaan memindahkan pabriknya ke negara dengan upah lebih rendah seperti Vietnam atau Indonesia, Cina tetap menjadi pilihan utama untuk produk berteknologi tinggi. Hal ini karena mereka memiliki ekosistem manufaktur yang matang, mencakup rantai pasok lengkap, infrastruktur kelas dunia, dan tenaga kerja terampil. Cina kini fokus pada otomatisasi dengan robot industri, terbukti dari data tahun 2023 yang menunjukkan hampir 50% robot industri global berada di Cina. Ini menunjukkan keberhasilan transformasi Cina dari negara yang mengandalkan upah murah menjadi kekuatan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Di Indonesia, wacana untuk meniru kesuksesan model pembangunan Cina semakin menguat, terutama setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kekagumannya pada model pembangunan Deng Xiaoping. Beberapa elemen kunci dari model Cina yang berpotensi diadaptasi antara lain fokus pada pembangunan SDM, industrialisasi berbasis teknologi, dan penguatan sektor pendidikan. Namun, tantangannya tidak sederhana. Indonesia saat ini masih menghadapi kesenjangan besar dalam kualitas pendidikan dengan peringkat PISA 2022 yang masih di bawah rata-rata OECD. Selain itu, iklim investasi asing di Indonesia juga masih dianggap kurang menarik, terbukti dengan indeks kemudahan berinvestasi yang relatif kecil. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan besar seperti Tesla memilih untuk tidak berinvestasi di Indonesia, dan ini menjadi PR besar yang perlu segera diselesaikan. Meski demikian, beberapa langkah awal yang dijanjikan Prabowo menunjukkan potensi untuk mengikuti jejak Cina. Misalnya, program makan bergizi gratis. Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM. Dengan memastikan akses terhadap gizi yang cukup, program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda yang pada akhirnya akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia.
Selain itu, Indonesia sebenarnya telah memiliki Special Economic Zones atau kawasan ekonomi khusus yang dirancang untuk menarik investasi asing dengan memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang memadai. Namun, efektivitas KEK ini masih perlu ditingkatkan karena banyak di antaranya belum mampu bersaing dengan KEK di negara lain seperti Cina atau Vietnam. Tantangan lainnya adalah mengubah mindset dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Indonesia sebenarnya memiliki modal dasar yang kuat, yaitu bonus demografi dengan 70% penduduk di usia produktif hingga 2030, sumber daya alam melimpah sebagai modal awal industrialisasi, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, yang dibutuhkan saat ini adalah eksekusi yang tepat dari visi besar tersebut. Belajar dari kisah transformasi Cina, Indonesia di bawah kepemimpinan baru memiliki peluang untuk menulis kisah transformasinya sendiri, bukan dengan mengadopsi mentah-mentah model Cina, melainkan dengan mengambil esensi pentingnya, yaitu transformasi sistematis melalui pendidikan yang kuat, kebijakan industri yang tepat, pengembangan KEK yang kompetitif, dan kesabaran dalam proses copy, learn, innovate. Tentu saja, tantangan nyata lainnya yang perlu diatasi adalah masalah korupsi sistematis, birokrasi yang berbelit, dan tata kelola pemerintahan yang belum efisien. Dengan modal yang ada saat ini, tantangannya bukan lagi soal bisakah, tapi bagaimana dan kapan kita mulai.